Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian selanjutnya pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Haji Wahyudi MPDI tentang budaya positif dalam rangka memenuhi tugas sebagai guru penggerak khususnya di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan pemaparan beliau dan kemudian nanti apabila ada pertanyaan diajukan, silakan diajukan dan itu kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para guru-guru hebat yang saya hormati, izinkan saya perkenalkan. Nama saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, yang mana pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu kita judulnya pada hari ini kita diseminasi atau mengajak kawan-kawan sejawat untuk mengikuti ataupun menularkan apa yang telah kami dapat dari guru penggerak dalam beberapa bulan yang lalu. Pada cerita awalnya sebenarnya saya sudah dua kali daftar. Daftar pertama tidak masuk, tidak lulus di ujian seleksi, menurut teaching dan lain-lain, wawancara. Jadi yang kedua ini pun saya sebenarnya tadinya sudah agak malas sedikit. Tetapi karena kawan-kawan yang mendorong, banyak yang mengajak, ada yang mengarahkan supaya kita tetap ikut. Dan alhamdulillah kita ternyata masuk di angkatan yang ke-9 ini. Oleh sebab itu, walaupun tadinya kita coba-coba, ternyata setelah masuk, setelah kita mengikuti sudah 2 bulan ini, ternyata ilmu kita sangat banyak, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang tadinya kita nyantai-nyantai aja ngajar pulang. Ternyata tugas kita guru di samping kita mengajar ternyata sangat luar biasa. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, teman sejawat saya, ada yang satu maupun dengan saya dan kawan-kawan yang mau. Dan alhamdulillah pada hari ini kita adakan seperti seminar diseminasi. Selanjutnya kita budaya positif. Nah, ini konsep utama modul budaya positif. Kalau di CGP itu di modul 1.4. Nah, ini konsep utama model budaya positif kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi belajar kita selama ini seperti apa, kita berubah paradigmanya seperti apa ke depan. Setelah saya mengalami mengikuti CGP ini, minimal kita tahu apa itu perubahan paradigma yang harus kita laksanakan ke depan. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nanti ada pembahasan di slide selanjutnya. Apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa, nanti akan kita jelaskan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kita juga nanti akan menyampaikan. Kita jadi guru itu harus tahu kebutuhan dasar manusia. Dari situ kita bisa menentukan kebijakan apa yang bisa kita sampaikan kepada murid kita. Kemudian nomor 4, motivasi perilaku manusia.
apa motivasi yang nanti kita sampaikan ataupun kita harapkan dari guru sebagai pendidik para peserta didik atau murid. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kontrol itu kita sebagai guru bagaimana kita untuk menyelesaikan kalau ada masalah yang timbul di siswa atau di murid kita, nanti kita selesaikan dengan restitusi, nanti juga kita ikuti. Kemudian keyakinan kelas. Nah, selama ini kita kenal dengan aturan kelas harus begini, harus begitu, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, nanti kita sampaikan juga tentang keyakinan kelas. Itu kita ubah ke arah kata-kata yang lebih positif. Kemudian segitiga restitusi. Nah, itu bagaimana kita menangani kasus kalau ada anak kita yang melanggar atau ada kasus yang lain kira-kira yang memang itu tidak sesuai dengan aturan ataupun keyakinan sekolah kita, maka kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, ini bapak-bapak ibu sekalian yang kita bahas. Yang pertama tadi perubahan paradigma. Nah, ini ada perbandingan paradigma lama dan paradigma baru yang diharapkan. Ya. Nah, paradigma lama, pembelajaran menurut Jonathan, pembelajaran dilaksanakan berdasarkan asumsi. Ya, jangan kebablas. Berdasarkan asumsi-asumsi, yaitu orang mentransfer pembelajaran secara mudah dengan mempelajari konsep abstrak dan konsep yang tidak berhubungan dengan konteksnya. Pokoknya ngajar itu aja. Kemudian pembelajar merupakan penerima pengetahuan, murid ya maksudnya. Kemudian pembelajaran itu bersifat behavioristik dan melibatkan penguatan stimulus dan respon. Kemudian pembelajaran dalam keadaan kosong yang siap diisi dengan pengetahuan dan keterampilan. Nggak kelihatan. Pengetahuan sangat baik diperoleh dengan terlepas dari konteksnya. Sementara yang kita harapkan paradigma baru, yaitu asumsi-asumsi baru yang melandasi pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi orang sulit mentransfer pembelajaran karena memerlukan pembelajaran isi maupun konteks. Pembelajar merupakan konstruktor, orang yang menginstruksi maksudnya, pengetahuan yang aktif. Kemudian belajar bersifat kognitif dan dalam suatu keadaan pertumbuhan dan evolusi yang konstan. Kemudian pembelajar membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Yang selanjutnya, keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dalam konteks yang realistik. Yang terakhir, penilaian harus memiliki bentuk yang lebih realistik dan holistik. Nah, itu menurut Johnson. Itu paradigma yang tadinya paradigma lama dan menjadi paradigma baru. Kemudian selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa
memiliki hak untuk memaksa. Ya, aslinya itu perlu nanti ada contoh-contoh penyelesaian yang namanya ilusi-ilusi yang tadi disampaikan oleh ahlinya tadi. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang biasa kita lihat di disiplin bahasa kita sehari-hari, kayak kita ada tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Jadi kita seolah-olah kita itu disiplin itu adalah suatu kegiatan orang untuk mengikutkan ataupun mendisiplinkan orang lain. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita dengan disiplin, murid kita dengan disiplin itu seolah-olah, oh ini nggak nyaman betul ini. Ya, jadi karena belum timbul dari dalam dirinya. Sementara Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan bahwa disiplin itu biasa dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, sementara disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Maksudnya disiplin itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan dari aturan orang lain atau dari ancaman orang lain. Jadi disiplin itu adalah rasa tanggung jawab terhadap diri kita pribadi, tumbuh dari dalam pribadi kita. Lanjut. Kemudian nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai kebajikan adalah nilai yang dicita-citakan oleh semua orang untuk menjadi kebajikan secara universal, tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan suku ataupun ras. Jadi nilai kebajikan di sini adalah berlaku untuk semuanya. Dalam waktu beberapa tahun ini, setelah ada IKN ini, maka ada istilah profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah nilai yang universal, berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua suku, berlaku untuk semua agama. Salah satunya ini adalah profil pelajar Pancasila itu ada 6 tuntutan, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang sangat dituntut di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri mau belajar, maksudnya kehendak sendiri, nggak ada yang memaksa. Saya mau jadi guru, nggak ada yang memaksa. Kadang-kadang jadi guru kita dipaksa oleh keadaan. Kadang-kadang kita jadi guru dipaksa oleh karena nggak ada kerjaan yang lain, nggak ada pilihan. Nah, di sini harus kita sadari kita jadi guru yang mandiri kita oleh dorongan pribadi kita, bukan dorongan dari eksternal. Kemudian
murid juga demikian, masuk jurusan ini ya bukan paksaan dari orang tua, atau adalah mandiri dari diri pribadi, dari inisiatif dari hatinya masing-masing. Kemudian biasa bergotong royong. Ini bergotong royong ini memang budaya kita dari zaman terdahulu, bahwa gotong royong ini adalah ciri-ciri orang Indonesia asli. Bantu apapun kegiatan, baik tetangga maupun kawan, sekolah dan lain-lain, kita terbiasa dengan gotong royong. Makanya di sekolah kita setiap hari Jumat kita selalu ada kegiatan gotong royong bersama, bersih-bersih, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Hal yang beriman bertakwa tadi kita ada pengajian hari Jumat kan, dan kemudian berkebinekaan global. Bineka itu maksudnya beragam semua ada di sini, beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam bentuk kulit, beragam bentuk fisik, dan beragam juga jurusan yang ada di SMK 7 kan. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu kita punya, kalau kita tidak sesuai dengan aturan, ada yang tidak sesuai dengan aturan, kita langsung ngasih masukan. Bukan kritis kita membabi buta atau membuat kerusuhan, tetapi kritis di sini adalah membangun, bermenalar kritis, berpikir kritis, supaya mana yang tidak benar kita arahkan ke hal yang benar. Kemudian kreatif itu punya inisiatif temuan. Tidak cocok ini maka cari yang mana yang pas. Kreatif, bukan kere-kere tapi aktif. Ya, bagus juga kere-kere tapi aktif ya. Tapi kreatif di sini adalah punya inisiatif untuk membuat temuan-temuan untuk kedepannya. Ya, lanjut. Nah, ini yang nomor 3 ini 5 kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan genetis. Ya, kebutuhan manusia ini, kebutuhan dasarnya menurut para pakar itu ada 5. Disukai atau tidak, manusia adalah makhluk biologis yang memiliki sifat dasar menjaga keberlanjutan spesiesnya secara genetis. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, yang pertama kebutuhan keberlangsungan hidup atau keberlanjutan spesies. Kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan untuk diterima atau survive, untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan selanjutnya kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom. Kemudian kesenangan, fun, dan kekuasaan atau menguasai, power. Itu adalah kebutuhan yang tidak cuma dimiliki oleh manusia. Kebutuhan dari 5 kebutuhan ini rata-rata kita punya keinginan yang pertama mempertahankan hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima. Kita punya kebutuhan untuk diterima oleh kawan-kawan atau di sekolah kita datang kita diterima. Sama di murid juga kita diterima. Nah, itu kebutuhan. Kalau kita kebutuhan ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, biasanya keluar dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Misal kebutuhan bertahan hidupnya kurang, dia akan mencari cara supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Orang makan nggak cukup makan, maka dia akan berbagai cara minta sama orang, memaksa, bahkan kriminal, dia mencuri kalau tidak bisa mempertahankan hidup. Kemudian kebutuhan diterima orang itu juga begitu. Dia kalau merasa dikucilkan oleh kawan-kawannya, murid kita dikucilkan oleh kawan-kawannya, maka dia akan nyeleneh biasanya, mencari cara-cara sendiri. Ya, dia akan buat onar di sekitarnya. Begitu juga kebebasan. Kalau dia nggak bebas, dia akan berontak. Kalau jiwa kebebasan, kebutuhan kebebasannya kurang, dia akan berontak. Kemudian kesenangan. Dia kalau merasa kurang senang, kurang healing, biasanya anak-anak kurang bahagia, biasanya cari kebahagiaan di luar dengan caranya sendiri. Makanya kita sebagai guru
wajib untuk mengarahkan supaya kesenangannya terpenuhi tetapi tidak salah. Nah, kemudian yang terakhir kekuasaan atau penguasaan. Dia di rumah merasa tertekan terus sama orang tuanya, maka di sini dia akan mencari penguasaan. Kawan-kawannya akan dikuasai, merasa saya yang paling hebat. Bukan paling hebat, lu orang nih lebih rendah dari saya. Nah, begitulah. Kalau kita bisa mengarahkan, maka kita bisa mengambil langkah supaya terpenuhnya semua kebutuhan ini. Ya, lanjut. Nah, ini contoh kasus. Mungkin kita pernah menjumpai seorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Besar kemungkinan hal itu mereka lakukan karena mereka tak mampu memenuhi atau mereka tidak mendapat kebutuhan dasar mereka. Setiap perilaku kita adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sebuah usaha untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Kadang-kadang kita temukan, baik di siswa kita, baik di kawan kita, di masyarakat sekalipun, biasanya ada perilaku-perilaku yang mungkin karena tidak terpenuhnya kebutuhan mereka akan dengan sendirinya mereka mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhannya. Ya, lanjut. Nah, kita masuk yang nomor 4, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, Diana Gosen ini tokoh ataupun peneliti di dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kesadaran yang paling rendah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Dia hanya takut dengan kalau saya tidak disiplin, kalau saya tidak patuh, maka akan ada hukuman. Itu yang paling takut. Sama dengan kita beribadah. Kita ibadah sholat hanya takut masuk neraka. Kita beribadah karena takut diazab oleh Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, motivasi yang kedua, yang tadi paling rendah, yang penting gugurkan kewajiban. Kita guru juga mungkin ada, kalau dulu yang penting saya ngajar. Murid juga gitu, yang penting saya masuk. Menghindari hukuman, itu paling rendah kesadaran. Nah, yang kedua ini agak meningkat sedikit, agak ada motivasi sedikit. Saya berbuat ini supaya saya dapat apa? Saya dapat datang tepat waktu terus, misalnya jam 7, jam setengah 7 saya udah nyampe sini. Motivasi kita kadang-kadang, oh supaya saya jadi berpenghargaan dari kepala sekolah. Oh saya ini rajin, paling duluan datang si A, yang paling belakangan pulang si B. Nah, itu dapat penghargaan. Jadi ada yang diharapkan imbal balik. Kalau saya rajin, saya nanti akan dipromosikan jadi apa? Kalau saya rajin, nanti akan jadi apa? Dapat apa? Gaji saya dinaikkan atau apa? Itu biasanya di PT-PT untuk pekerja-pekerja sebenarnya. Kalau guru insya Allah nggak ada.
Ya, walaupun kadang-kadang perlu juga sebenarnya untuk mendapatkan motivasi itu. Yang bahasa dulu, bahasa kita ada reward and punishment. Nah. Ya, selanjutnya, nah ini motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini itu tumbuh dari dalam hati kita pribadi, tumbuh dari motivasi dari dalam pribadi, bahwa kita ini menjadi orang yang seperti apabila saya lakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan dari eksternal. Jadi timbul dari motivasi diri sendiri. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, ini yang baru kita bahas, kita sampaikan, reward and punishment, penghargaan dan hukum. Nah, Al-Fiqhon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, apa menurut beliau? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Perlu perhatikan, kalau hukuman dan penghargaan itu ada pengaruhnya, ada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu menurut beliau tidak efektif. Dia kalau nanti perbuatannya dikasih penghargaan, sewaktu dia nggak dapat penghargaan lagi, dia akan nesu, dia akan kecewa, dia akan tidak melaksanakan kebaikan lagi sebenarnya. Tapi walaupun kita juga nggak mengharapkan penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau tidak dikasih penghargaan, dia tadi nesu, marah, ngambek, itu kan merusak hubungan. Yang tadinya intens, berkawan, berteman, karena dia tidak dapat penghargaan, dia akan merusak hubungannya. Hubungan yang bahaya itu guru sama murid. Karena kita nggak ngasih penghargaan, muridnya kecewa, dia nggak mau lagi belajar. Itu merusak. Kemudian mengurangi ketepatan. Ya, kurang tepat mungkin karena tidak timbul dari hatinya tadi. Kemudian menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas itu maksudnya kalau kita belajar normal, murni, apa adanya, memang apa murni dari dalam hati kita, itu kualitasnya yang terbaik. Tapi kalau mengharapkan penghargaan tadi, dia bisa dia nggak murni lagi, jadi kualitasnya kurang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi dia sekolah mau belajar dengan efektif, dengan rajin itu ya gitu aja, nggak kreatif, nggak punya gaya-gaya yang lain, nggak bebas. Dia karena mengharapkan penghargaan. Kemudian penghargaan adalah menghukum karena dia tersandra dengan penghargaan itu. Kemudian motivasi dalam diri belum selesai itu harus. Motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang terbaik motivasi itu adalah dari dalam diri atau intrinsik. Ya, lanjutkan. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Dosen itu nama peneliti, bukan dosen yang nganterin makanan atau barang itu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi kesimpulannya restitusi ini ya dilanjutkan. Sambil minum Bapak Ibu ya. Kalau mau bertanya langsung aja ditanyakan. Nah, ini restitusi ini anak kita kalau ada masalah kita arahkan supaya dia menyelesaikan dirinya sendiri, punya motivasi dari diri sendiri, bukan karena aturan ataupun tata tertib yang kita buat, melainkan mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, cari solusinya dari mereka sendiri. Ya, lanjut. Restitusi juga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau selama ini kan kesalahan harus diganjar dengan hukuman. Tidak masuk 3 kali panggil orang tua. Ya, panggilan orang tua itu bagus sebenarnya untuk menyelesaikan. Tapi yang kita kadang-kadang diselesaikan sendiri dengan hukuman kita, itu yang nggak pas. Ya, push up. Nah, telat masuk, lari lapangan, hormat bendera sampai siang, sehingga merugikan dia sekolah. Itu untuk menebus kesalahan. Tapi restitusi itu menyelesaikan dengan diri sendiri, itu adalah belajar dari kesalahan. Dia menyadari kesalahan itu, maka dia tidak akan mengulangi lagi. Itu standarnya, normalnya. Mudah-mudahan kalau ada yang misal sudah dikasih pengertian umat lagi, itu perlu diteliti lebih lanjut. Perlu ilmu-ilmu tertentu lagi. Atau ilmunya Pak Ibnu bisa. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kalau dihukum itu akan merusak hubungan. Dia benci sama kita hukum kita benci. Tapi kalau restitusi ini dia memperbaiki hubungan. Dia menyesali, dia akan tidak mengulangi lagi dan dia dekat sama kita. Enggak merasa dihukum atau dikasih punishment. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, kalau yang paksaan tuh kamu harus lari 2 kali lapangan, wah itu paksaan kan. Tapi kalau restitusi itu adalah tawaran. Bagaimana menurut kamu? Kamu salah ini, apa yang kamu buat untuk perbaiki diri kamu? Nah, itu akan timbul dari diri sendiri dan tidak mungkin dia akan mengulangi lagi. Selama ini kita hukum, besok dia berbuat lagi. Dihukum lewat di depan, nyelonong lewat pagar yang lain. Nah, itu hukuman, Pak. Nah, betul? Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, itu menyadarkan dirinya, bukan untuk kita menyalahkan orang lain. Kadang-kadang anak kita kan gitu, dia buat salah, menyalahkan orang lain. Itu aja tadi nggak dihukum, kok saya nggak dihukum? Dia nyalain orang lain, padahal dia sudah salah. Nah, restitusi ini arahannya supaya dia untuk kesadaran sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak dihukum, tidak divonis, sehingga dia tidak diterima lagi kawannya karena dia bersalah. Ya, lanjutkan. Nah, ini kita 5 posisi kontrol. Kita mengontrol murid kita ada 5 posisi. Ya, dalam buku Restructuring School Disiplin tahun 1988, Diana Gosen tadi menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Berdasarkan teori,
Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen, menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ya, lanjutkan kita terangkan satu persatu tentang ini contohnya yang ada di video ini. Baik, ya Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penyelesaian 5 kontrol. Selamat menyaksikan. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Hukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Nah, ini kita Sudah ini. terlambat, masih berani jawab pula. Nah, bersalah nih ya. Kenapa? Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini contoh yang Posisi tepat. penghukum biasanya berbicara Kedua kali, dengan nada tinggi, kena ngeyel dan 5 kali. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ada ya kita kayak gini ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di posisi ketiga, ya teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kurang bagus. Dalam peristiwa, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap. Ibu itulah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Itu dari contoh 5 si kontrol kita sebagai guru. Yang paling diharapkan kita menjadi manajer. Jadi kita menyelesaikan masalah siswa, timbul dari diri siswa itu sendiri penyelesaiannya dan bagaimana caranya dia yang bisa, dan kita tinggal mengontrol tanggung jawab dia. Nah, sementara ini mungkin kita sering berlaku yang nomor 1, menghukum, atau kan minimal kalau guru BK biasanya membuat dia merasa bersalah. Berarti karena orang tua susah-susah nyari duit bayar untuk kamu sekolah, jadi kamu malah sia-siakan. Nah, yang paling diharapkan adalah yang posisi manajer. Ya, lanjutkan. Ya, ini penjelasan yang tadi bahwa ini posisi penghukum. Tadi udah jelas ya, penghukum itu mau marah-marah dan masih hukuman langsung. Nah, nomor 1 tadi. Nomor 2 juga membuat rasa bersalah. Ini sebenarnya lumayan efektif, tetapi masih ada rasa timbul bukan dari dalam dirinya murid, tetapi dari eksternal, dari kita. Ketiga, teman itu bisa akrab, bisa lebih enjoy kita penyelesaian masalah, tetapi masih kurang efektif juga. Kalau kita nggak ada di situ, sama guru lain belum tentu bisa selesai. Kemudian pemantau ini biasanya berbicara tentang tatib. Tatibnya ini maka konsekuensinya ini. Dia akan sadar bahwa kalau dia tawuran dia akan dikeluarkan. Poinnya 100. Itu kita yang keempat yang bicara tentang tatib, bahwa anak yang melanggar ini sekian poin. Kemudian manajer ini yang diharapkan kita bisa penyelesaian itu bukan dari kita tapi dari mereka sendiri. Ya, lanjutkan. Nah, ini ayo kita jadikan diri kita belajar untuk menjadi manajer bagi pembelajaran untuk murid kita. Nah, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau dulu namanya peraturan kelas. Biasanya wali kelas menulis peraturan kelas 1, siswa tidak boleh terlambat. 2, tidak boleh buang sampah. 3, dilarang mengganggu orang. 4, jangan meminjam-minjam terus, merepotkan orang lain. Jangan ribut di kelas, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau di keyakinan kelas ini, dari nilai-nilai peraturan-peraturan itu yang bersifat langsung, atau ini kita ubah jadi keyakinan-keyakinan yang bersifat positif. Banyaklah yang berbuat positif. Ya, lanjutkan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada yang jangan, tidak boleh, dilarang, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang kesepakatan mereka dari diri mereka, dan itu harus konsekuensinya harus kita laksanakan bersama-sama.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ada istilahnya kegiatan curah pendapat. Gurunya sama murid itu langsung mengeluarkan eksplorasi apa aja yang mereka jadikan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi satu semester berlakunya, mungkin semester depan ada evaluasi, kita buat lagi keyakinan kelasnya. Lanjut. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Kemudian disepakati, ada tanda tangan kesepakatan, mencatat semua masukan-masukan para murid ke papan tulis atau ke papan plano atau kertas atau di kertas besar, ya, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kalau di kelas, kalau di sekolah biasanya ada ditempel di mana-mana, di mading-mading sekolah. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian contoh keyakinan kelas ini. Nah, yang tadinya jangan terlambat menjadi datang tepat waktu. Kemudian jangan lelet atau jangan samalah, datang tepat waktu itu isi dari disiplin. Kemudian menghargai dan menghormati teman. Tadinya jangan mengganggu ketenangan orang lain. Kemudian menjaga kebersihan. Tadinya jangan membuang sampah sembarangan, ya kan? Kemudian fokus saat kegiatan pembelajaran. Yang tadinya tidak boleh main-main atau nyambi atau buka HP segala macam. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Tadi dilarang membuang sampah pada ini sembarangan, ya. Kemudian mandiri itu tadi jangan pinjam barang orang lain. Nah, ini dibuat mandiri. Kemudian bertanggung jawab, ya. Kemudian ini nomor 7, segitiga restitusi. Nah, bagian dasar dan segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan atau ada ketidakpasan dalam kehidupan dia. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, ini contoh yang saya lakukan kemarin, penyelesaian ada anak yang tidak mengikuti. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini. Bisa saya dapat laporan dari guru kelas, mereka kamu tadi nggak ikut upacara ya? Iya. Kenapa nggak ikut upacara? Ada alasannya? Kelas berganti? Lah, kenapa? Ya. Satu panas, satu pingsan. Karena satu pingsan itu kenapa belum sarapan ya? Saya paham kalau belum sarapan, satu pingsan, satu sakit, itu memang hak kamu juga punya hak bahwa kalau sakit tidak bisa ikut. Tapi kamu ingat kan keyakinan sekolah kita apa yang berhubungan dengan yang kamu lakukan di hari ini? Tidak ikut upacara itu dalam keyakinan sekolah. Upacara itu salah satu yang harus kita lakukan kan ya? Nah sekarang memang kita ya dianggap cukup ya, di wawancara itu harus membenarkan kalau salahnya itu
dimaklumi, tetapi dia jangan disalahkan langsung. Jadi kasih dulu bahwa dia alasan dia kita terima, kemudian kita pancing keyakinan apa yang dia langgar, kemudian baru kita minta dia apa solusinya yang akan diperbuat kalau supaya tidak lagi. Jadi itu tadi dia minta ibunya dan kakaknya atau bapaknya bahkan memberikan nomor sama kita supaya kalau memantau dia supaya tidak telat lagi datang, supaya sarapannya jangan sampai tidak sarapan, karena tidak sarapan dia nggak ikut upacara. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya. Menyimak penjelasan Bapak tadi tentang perubahan budaya positif, saya ingin menanyakan mengapa keyakinan keras itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus, yang menarik. Ini kenapa keyakinan kelas itu harus atau wajib ada? Tentu saja karena keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang diterapkan dan yang timbul dari curahan pendapat anak-anak, mereka yang membuat aturan, mereka yang mengaturkan, dan kita putuskan bersama. Supaya apa? Supaya kita belajar, selama belajar dengan kita, anak-anak itu akan tahu dia, nggak perlu kita ingatkan lagi bahwa dia yang buat keyakinan itu. Ada beberapa tadi misal 10, misal keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dia tidak akan melanggar karena dia yang buat, mereka yang buat. Dan kita pun sudah sepakat, bahkan sudah kita tanda tangani. Jadi itu adalah rambu-rambu kita belajar, kita masuk, nggak perlu meluruskan mereka lagi, mereka udah tahu bahwa itulah keyakinan mereka, yang berusaha keras mereka tidak langgar dalam belajar sehari-hari. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Izin Pak bertanya, tadi kan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Coba mohon dijelaskan kembali maksud dari segitiga restitusi itu apa? Ya, terima kasih pertanyaan dari Bapak Husnul Amri. Segitiga restitusi itu seperti sudah kami paparkan tadi, bahwa proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat dan mereka tidak divonis bersalah. Mereka bisa kembali ke kelompoknya kembali dengan merasa tidak bersalah. Jadi penyelesaiannya juga dia dengan dengan kemauannya sendiri, dari hatinya sendiri, atau kata lain tadi adalah intrinsik atau muncul dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah bagi dia. Jadi itu supaya tidak divonis dia bersalah, dia tidak dihukum, tidak merasa dikucilkan dari kelompoknya. Jadi dia kembali ke kelompoknya dengan normal kembali tanpa merasa ada beban bersalah. Tetapi kedepannya kita yakin dia tidak akan mengulangi kesalahannya itu lagi. Itu ada? Udah ada? Masih ada yang lain? Sudah cukup. Terima kasih, ini sudah mengikuti dengan baik, dengan apa adanya, dengan sederhana, persiapan yang nggak ada apa-apanya. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti diskusi kita. Mudah-mudahan kedepannya kita semua kawan-kawan mendaftar jadi guru penggerak, dan insya Allah kami yang duluan ini akan memberi sedikit-sedikit menularkan virus-virus baiknya insya Allah untuk Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan tentang budaya positif yang sudah dijelaskan dengan gamblang dan begitu terperinci. Semoga ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita harus bertindak terhadap siswa-siswa kita dalam rangka mereka untuk mendidik mereka dan memunculkan karakter-karakter yang baik dalam diri mereka sehingga bisa berkembang dengan baik itu kepribadiannya maupun motivasi dalam
sekolah. Ya. Dan oleh karena itu kita sangat mengapresiasi tentang penjelasan ini dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Terima kasih. Aplaus untuk. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mari semangat. Nah, baik. Sebelum kita memasuki pelajaran seperti biasanya, namun di awal tahun pelajaran ini kita ada berbagai kesepakatan, ada mungkin ada hal-hal yang baru bagi kita semua. Dalam hal ini adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Belum? Belum tahu? Nah, kalau peraturan kelas tahu? Pernah dengar? Peraturan kelas yang kalian tahu selama ini ya. Nah, apa itu peraturan kelas? Sudah kalian tahu? Oke, ya kamu. Peraturan itu sesuatu yang harus dipatuhi. Ya. Peraturan itu adalah sesuatu yang harus. Dipatuhi. Ya, itu ya. Ya. Satu lagi. Nah itu, coba. Peraturan itu kalau dilanggar mendapatkan hukuman. Ya. Jadi aturan yang selama ini kita tahu adalah yang pertama, aturan itu harus dilaksanakan dalam pembelajaran yang kita ikuti. Yang lain juga adalah hal yang apabila dilanggar kita akan mendapatkan sanksi. Ya, betul ya? Nah, sekarang kita yang biasanya peraturan yang banyak aturan-aturan, kita tinggalkan sekarang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu? Keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah kalau peraturan berupa bentuk-bentuknya hal yang bisa bentuk negatif, contohnya jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan datang terlambat, tidak boleh melawan guru, tidak boleh ribut. Nah itu biasanya ada kata-kata negatifnya. Nah sekarang kita menuju ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita rubah ke hal-hal yang positif. Jadi yang negatif itu kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa mendengar bahasa-bahasa yang positif, ya. Positif-positif aja. Setuju ya? Setuju. Nah, contohnya, kalau dari peraturan kelas itu ada tidak boleh datang terlambat. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita yang berbentuk positif? Hadir tepat waktu. Setuju ya? Nah, kemudian kalau tidak boleh buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itulah kira-kira keyakinan kelas kita. Nanti kita akan buat kesepakatan kelas itu apa saja yang harapan kita, harapan saya, harapan kalian, terutama kalian harus tahu kira-kira kita selama belajar setahun ini ataupun satu semester ini kesepakatan kelas itu apa saja yang kalian inginkan. Tapi dibuat ya, jangan mengatakan kata-kata negatif. Buatlah kata yang positif. Seperti yang tadi, datang tepat waktu. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Dan silakan nanti saya minta masukan dari sebanyak-banyaknya. Dari jumlah yang ada saat ini, silakan buat satu-satu. Nanti ada ininya, kertasnya, Bapak bagikan satu-satu, kalian isi, ya. Nggak usah contekan, masing-masing aja tulis. Nanti kalau sama ya kita ambil yang satu aja. Misal ada 3 orang yang sama, ya kita buat satu aja yang kita tulis. Nanti akan kita buat di yang rapi, kita tempel di mana yang kira-kira itu kalian selalu baca, apa dekat pintu, apa di depan sana. Nanti kita buat rapi, kita bingkai bila perlu ya. Nanti akan bisa kita baca setiap kita masuk, setiap kita keluar, kita baca supaya kita ingat selalu kesepakatan kelas kita. Oke? Oke. Masih semangat? Semangat. Ya. Tepuk tangan dulu buat kita bagi satu persatu
ditulis. Pokoknya harapan saya itu apa selama kita belajar sama Pak Wahyudi. Misal Pak Wahyudi datang tepat waktu juga, tepat waktu atau yang lain ya. Bisa. Oke. Tulis. Pokoknya jangan dulu pakai kelas. Gimana tepat waktu atau yang lain ya. Bisa. Oke. Tulis. Pokoknya jangan dulu pakai kelas. Gimana sudah pakai kertasnya ya? Nah, boleh kalau dituliskan kesepakatan apa yang kalian inginkan supaya kita nyaman. Kita selama belajar, kita nyaman, kita aman, dan kita juga semangat. Ya, oke Pak? Oke. Pakatan kelas. Sudah semua? Sudah ya? Sudah. Silakan secara bergiliran bergantian tempelkan di papan tulis, ditempel yang rapi. Coba mulai dari sini. Dua. Silakan secara bergiliran bergantian tempel. Tetapi ini masih ada satu yang masih berbentuk peraturan ya, belum berbentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah ini Bapak ambil nih, ya. Ini yang di atas betul ya, datang tepat waktu. Nah kemudian berikutnya ini masih ada kata-kata dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang bully sesama manusia, dilarang tidur di kelas waktu jam pembelajaran. Nah ini kita rubah ya. Nah ini yang nomor 1, nomor 2 ini dilarang membuang sampah. Maka diganti dengan buanglah sampah atau tertib membuang sampah ya. Kemudian yang dilarang bully sesama manusia. Ini kita rubah, ini ke positif, berarti saling menghargai satu dengan yang lain. Itu ya. Ya, yang tadinya saling bully jadi saling menghormati. Kemudian dilarang tidur di kelas. Ini harus judulnya semangat belajar di kelas ya, kita rubah ya, semangat belajar di kelas. Kalau tidur tandanya orangnya tidak semangat kan? Nah gitu ya, setuju ya? Oke, kalau yang lain-lain ini sudah menunjukkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Oke, Bapak ambil seperti buang sampah pada tempatnya, kemudian datang tepat waktu. Ini ada yang sama ya, jadi saya ambil satu nih, ini masih sama nih. Nah ini sama nih. Sekalian ini sudah kita sisakan yang memang kesepakatan kita. Ini saya minta ada yang membacakan ke depan. Coba ada perwakilan. Ya silakan. Ya silakan ke depan dibacakan. Yang lain silakan diperhatikan. Inilah kesepakatan kita bersama. Menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu. Tidurlah pada tempatnya. Saling menghormati, buanglah sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Makan di luar kelas. Saling menghargai. Wajib piket kelas. Saling membantu teman yang sedang kesusahan. Melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke baiklah anak-anakku sekalian, inilah kesepakatan yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan ini adalah kesepakatan kita bersama dan harus kita laksanakan. Karena ini sudah kita sepakati, baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ini Bapak udah buat
nomor, nama dan tanda tangan. Silakan cantumkan tanda tangannya di yang belangko yang mau Bapak persiapkan. Silakan. Maju. Baiklah, ini sudah kita sepakati ya anak-anak sekalian. Kita sudah tanda tangani kesepakatan yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas kita selama belajar dengan Pak Wahyudi selama minimal 1 semester ini. Ya, karena ini sudah kita tanda tangani, sudah kita sepakati, maka kita harus berusaha mulai dari diri kita pribadi dan mengingatkan kawan-kawan kita untuk saling mengingatkan untuk mentaati kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, paham ya? Siap ya? Siap semuanya?